Persediaan teori saya sudah habis. Jadi tidak ada lagi teori hari-hari ini. Yang menggantung di udara kita sebetulnya cuma dua agenda. Pemakzulan Jokowi dan perlawanan 14 Februari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Capres TV. Para pemirsa, belum lama ini pengamat ataupun konsultan politik E.F. Saifullah Fattah memberikan suatu statement atau pernyataan yang sangat mengejutkan. Kita ketahui bahwa E.F. Saifullah Fattah adalah seorang pengamat politik yang menjadi konsultan politik. Pada pemilu 2019 kita jarang mendengar statement ataupun pernyataan dari seorang E.F. Saifullah Fattah, tetapi di pemilu 2024 ini sungguh berbeda dengan pemilu tahun 2019 ataupun 2014, di mana perjuangan dari para suhu politik, dari para pengamat politik banyak yang turun gunung. Hal ini menandakan adanya suatu senyaliman tentang betapa pentingnya pemilu 2024 ini. Ada suatu hal yang perlu diperjuangkan, karena kalau tidak diperjuangkan maka akan membahayakan masa depan anak-anak bangsa di kemudian hari. E.F. Saifullah Fattah mengatakan ada dua opsi ataupun dua hal yang perlu diperhatikan oleh bangsa Indonesia, oleh rakyat Indonesia, yaitu tentang pertama adalah pemakzulan Presiden Jokowi. Karena kita ketahui bahwa Jokowi sudah ikut campur atau intervensi yang sangat signifikan dalam memenangkan paslon nomor 2, yang mana cawapresnya adalah merupakan putranya sendiri, yaitu Gibran Rakabuming Raka, yang berpasangan dengan Prabowo Subianto. Langkah-langkah Jokowi dalam rangka untuk memenangkan putranya sebagai cawapres Prabowo Subianto sungguh membuat marah, membuat gelisah, membuat kegusaran dalam pandangan para pengamat politik, dalam pandangan para pakar dan juga intelektual, dan sebagian besar masyarakat Indonesia yang selama ini mengamati ataupun mencermati tentang adanya dinasti politik yang diciptakan oleh seorang Jokowi atau Joko Widodo sebagai Presiden RI. Dan pencitraan ataupun apa yang dinamakan sebagai dinasti politik ini tidak boleh terjadi, karena sungguh sangat membahayakan. Karena yang diperhatikan adalah bukan kepentingan bangsa Indonesia, bukan kepentingan rakyat Indonesia secara luas dari Sabang sampai Merauke, tetapi yang dipentingkan terlebih dahulu adalah keluarga, kalangan-kalangan terdekat dari Joko Widodo, Presiden RI. Dan ada kabar pula bahwa kalau sampai terjadi dinasti politik dan terus berkuasa, maka sudah ada suara-suara dari luar Pulau Jawa yang akan istilahnya bercerai dengan Indonesia. Contohnya adalah di Sumatera dan mungkin juga di pulau-pulau lainnya, karena melihat ketidakadilan dalam hal politik, dalam hal-hal lainnya, karena adanya dinasti politik ini yang cocok untuk suatu sistem kerajaan, tapi sangat tidak cocok dengan negara kita, Republik Indonesia. Para pemirsa, kita saksikan bersama statement pernyataan dari seorang suhu politik, pengamat dan juga konsultan politik, E.F. Saifullah Fattah. Selamat menyaksikan. Kita masih beda pendapat. Ada yang bilang pemakzulan duluan, baru 14 Februari. Ada yang sebaliknya. Saran saya,
Jangan paksakan bersepakat tentang urutan, karena dua-duanya sama pentingnya. Dua-duanya bukan cuma penting, tetapi dua-duanya konstitusional. Perlawanan 14 Februari adalah perlawanan rakyat yang konstitusional. Kita gerakan semua orang untuk membawa luka mereka, duka mereka, marah mereka, dan kemudian membawanya ke tempat pemungutan suara. Izinkan saya tidak sependapat dengan yang tidak mau datang ke TPS. Saya akan datang ke TPS karena saya ingin menghentikan Jokowi. Agenda yang kedua, pemakzulan Jokowi juga konstitusional. Saya tidak akan pakai teori. Presiden Jokowi telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 9 yang berisi sumpah dan jabatan, sumpah dan janji presiden. Di dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan dengan tegas, salah satu sumpah dan janjinya adalah memegang teguh Undang-Undang Dasar dan segenap undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. Pasal 9 itulah yang dengan telak telah dilanggar oleh Presiden Joko Widodo. Keputusan nomor 90 MK tahun 2023 dengan tegas terang benderang bentuk praktek nepotisme. Ketetapan nomor 11 MPR tahun 98 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan anti korupsi, kolusi, dan nepotisme tersedia di dalam aturan perundang-undangan kita. Itulah yang dilanggar dengan tegas oleh Presiden Joko Widodo. Maka tidak ada cerita lain menurut saya sebagai warga negara, Presiden Jokowi telah dengan tegas melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 9 tentang sumpah dan janji presiden. Jika ada yang mau diskusi soal itu, mari kita diskusikan dan silahkan buktikan tidak terjadi pelanggaran itu. Menurut saya, inilah yang harus kita perjuangkan. Saya tutup dengan satu hal yang sangat penting, dan saya yakin akan diteriaki habis-habisan oleh para aktivis. Mari kita berterima kasih kepada Jokowi. Pertama, karena telah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya sayang anak. Tetapi tanpa perlu meminta maaf, kita tidak ingin mengikuti rasa sayang anak seperti itu. Itu bertentangan dengan prinsip moral etika dalam berdemokrasi. Kita harus berterima kasih ke Jokowi, gak kebayang ngumpul kayak begini. Jokowi telah berhasil mengumpulkan semua orang yang berbeda untuk mengalahkan dia. Dan kita buktikan bahwa Jokowi sukses berat untuk soal itu dengan kalahnya Jokowi 14 Februari 2024. Dan terakhir kita berterima kasih ke Jokowi karena 01 dan 03 dipotong dari oligarki. Belum ya? Ini yang ngomong belum lagi usaha masih. Banyak orang tidak lagi berani untuk menyokong perlawanan sekarang. Tetapi saya yakin rakyat dengan caranya akan melawan dan terjadilah perlawanan 14 Februari. Jadi saudara-saudara sekalian, jika saya sejak lama mengagendakan pemakzulan Presiden Joko Widodo, alasan saya sederhana. Presiden saya telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.